Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Charlene Angela Christy, kali ini kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda selalu diperingati setiap tahunnya, tapi jangan sampai peringatan Sumpah Pemuda sebagai seremonial belaka. Saat ini ada bersama saya seorang narasumber. Beliau adalah seorang ibu yang cantik, low profile dan berwibawa. Beliau merupakan seorang guru yang mengajar mata pelajaran IPS. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Marsudirini Santa Teresia Surakarta. Baiklah, siapakah beliau? Mari kita sambut Ibu Dr. Randa Koleta Unggul Mulyani. Bagaimana kabarnya saat ini, Bu Unggul? Sehat selalu dan ceria. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Dalam Sumpah Pemuda terkandung makna kesatuan dan persatuan. Sayangnya, makna yang terwujud dalam kebinekaan pluralisme itu mulai terdegradasi. Hal itu tercermin dari banyaknya konflik antar agama, suku, dan sebagainya. Ini harus secepatnya dibenahi. Peringatan Hari Sumpah Pemuda kali ini harus dijadikan momentum untuk menggairahkan kembali semangat kesatuan dan persatuan bangsa. Baik, marilah sekarang kita berwawancara dengan narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Randa Koleta Unggul Mulyani. Ibu Unggul, apakah sudah siap? Baiklah, mari kita masuk ke pertanyaan pertama. Menurut Ibu Unggul, apa makna dari Sumpah Pemuda? Baik, makasih Mbak Charlie untuk waktunya bersama dengan saya. Makna pemuda bagi saya itu bagaimana saya bisa mengajak anak-anak generasi muda, keluarga besar SMP Marsudirini Santa Teresia, bukan hanya anak-anak saja, bukan hanya peserta didik, tetapi juga seluruh guru karyawan untuk memaknai Sumpah Pemuda ini dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya seremoni kita melaksanakan upacara bendera saja, tetapi saya mengajak kepada anak-anak untuk menggali potensi-potensi yang sekiranya nanti bisa dikembangkan dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Mestinya harus melibatkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Bisa Bapak Ibu guru karyawan, bisa juga komite sekolah. Salah satunya adalah saya meminta bantuan dari kesiswaan untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan. Salah satunya nanti harus mengikuti upacara, begitu ya, upacara Sumpah Pemuda walaupun hanya dilakukan secara virtual. Ini untuk menggelurakan, mengingat kembali, menghormati para pahlawan yang ketika itu pada tahun 1928 sudah berupaya mempersatukan seluruh wilayah Nusantara ini menjadi negara yang sangat besar, bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Begitu Pak Jadi. Selain itu juga saya mengajak melalui kesiswaan kalau di dalam sekolah itu kan ada strukturnya, salah satunya kegiatan kesiswaan. Dengan apa? Dengan berbagai macam aktivitas, entah itu lomba puisi, entah itu pidato dengan berbagai macam bahasa, yang intinya adalah menggali potensi anak-anak. Kalau dulu pada masa normal tidak pandemi, anak-anak upacara kegiatan. Nah sekarang dengan cara apa? Kita manfaatkan teknologi, dilakukan dengan cara virtual. Nah dari situ nanti keterlibatan Bapak Ibu guru memberikan pendampingan untuk mengikuti berbagai macam lomba yang dilakukan oleh sekolah maupun juga yang dilakukan oleh dinas. Kita terlibat, kita pilih anak-anak yang punya potensi yang kita dampingi dengan baik, sehingga Sumpah Pemuda ini sungguh bisa dimaknai oleh mereka menjadi sesuatu yang bernilai. Karena dengan semangat kepemudaan ini, dengan semangat yang menggelora
menyadari bahwa saya adalah masyarakat pelajar yang memiliki jiwa pemuda yang harus maju tanpa mengenal lelah, harus punya semangat tinggi yang kuat. Seperti acara pada pagi hari ini juga sungguh luar biasa. Ini adalah upaya-upaya sekolah untuk menggali kemampuan yang dimiliki oleh seluruh anak. Semua saja ya, kita dampingi supaya mereka bisa berkembang secara optimal dan utuh. Karakter baik, keterampilannya juga oke, dan dia di masyarakat juga baik, ya, terlibat dalam kegiatan masyarakat. Begitu Mbak Charlie. Baik, terima kasih Bu Unggul. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa makna Sumpah Pemuda untuk generasi muda saat ini? Oke, generasi muda saat ini maknanya bahwa mereka harus selalu memiliki semangat untuk maju, semangat untuk berjuang, dan yang tidak kalah pentingnya harus tetap memiliki semangat menjaga di masyarakat di Marsudirini, di SMP Marsudirini Santa Teresia ini beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun yang lalu itu boleh dikatakan Indonesia Mini. Kenapa? Karena masyarakat peserta didiknya itu ada yang dari Papua atau Irian, ada yang dari NTT, ada yang dari Jawa Barat, kalau nggak salah Bandung atau Tasikmalaya, ya, yang mestinya memiliki ragam budaya yang berbeda. Nah, terlebih khususnya untuk mereka yang dari NTT atau Papua itu sangat-sangat kita rangkul menjadi satu saudara, karena di SMP Marsudirini Santa Teresia ini persaudaraan menjadi satu perekat yang selalu kita dengungkan, dan itu menjadi semangat. Sekolah SMP Marsudirini adalah sekolah yang merealisasikan nilai-nilai persaudaraan dari Santo Fransiskus dan Ibu Magdalena Damen. Dan itu sungguh nyata ketika kita memiliki siswa, dari teman-teman itu memiliki siswa dari berbagai macam daerah, dan itu menjadi satu. Tidak ada kata bullying, nggak ada. Mereka diterima. Mereka yang datang itu dulunya ya isin-isin gitu ya, ada rasa takut, terima apa enggak. Tapi begitu kita terima, Bapak Ibu guru kita menerima dengan suka hati, mereka ternyata sangat enjoy. Bahkan ketika ada kegiatan keluar, itu anak-anak Papua ini kita ajak. Anak-anak yang dari NTT itu kita gabung. Bahkan pada waktu itu sempat ditanya, loh ini dari mana? Dari cerita. Dia menjawab, saya dari Papua. Dan ketika mereka naik kereta ya, karena ke Semarang ada kegiatan rekoleksi itu, mereka sangat suka sekali. Katanya lihat besi terbang ya. Ada juga lihat besi yang bisa berjalan. Kok bisa ya? Kita senang sekolah di sini. Nah, inilah yang kita upayakan di SMP Marsudirini Santa Teresia adalah persaudaraan, menjadi perekat sebagai persatuan, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Itu yang kita upayakan sehingga seluruh kegiatan diikuti oleh seluruh anak. Baik, terima kasih Bu Unggul. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa saja yang bisa kita lakukan sebagai kaum muda untuk mewujudkan makna dari Sumpah Pemuda tadi? Baik, terima kasih Mbak Charlene. Apa ya yang bisa kita, kalau menurut Mbak Charlene kira-kira apa yang bisa dimiliki sebagai generasi muda gitu ya? Salah satunya adalah kira-kira yang dilakukan ya seperti ini ya, menggali potensi ya, belajar menjadi master seremoni atau MC didampingi oleh Bapak Ibu guru. Ini salah satu contoh bagaimana upaya kita ya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah membangun kedisiplinan, meningkatkan ya. Saya yakin semua orang sudah punya, tapi harus dilatih terus. Karena dari kedisiplinan inilah nanti kita bisa meraih apa yang setuju ya dengan Bu Unggul ya. Oke, setuju lah. Disiplin itu apa saja gitu ya.
Sebagai contoh misalnya, kalau kalian harus datang ke sekolah jam 7 KBM-nya mulainya, maka datangnya jam berapa Mbak Darlin? 7 kurang. Jam 7 kurang berapa? Kurang 5 menit? 15. Oh, kurang 15, oke ya. Jadi jam 7 kurang 15 harus sudah sampai harus sampai masuk di halaman sekolah. Sehingga ketika bel jam 7 kurang 5 menit ya, itu kita sudah semuanya siap berdoa, mohon berkat Tuhan supaya diawali dengan berkat yang baik, maka sepanjang hari kita akan melakukan kegiatan itu juga dengan baik. Seperti biasa kalau selamat pagi kan jawabnya pagi, luar biasa gitu ya. Dengan semangat yang luar biasa itu harapannya sepanjang mulai dari jam 7 sampai jam 2 pagi ya. Tambah lagi nanti itu kalau kita sudah sudah masuk ya, itu tetap memiliki semangat Mbak Darlin. Nah, disiplin ya. Kalau disiplin pada saat datang nanti akan diikuti oleh disiplin yang lain. Ada tugas dari Bapak Ibu guru, kalau rambutnya ada tugas sampai pelajaran itu mesti ada gitu ya, ada tugas-tugas yang menggali kemampuan intelektual ataukah kemampuan sosialnya lewat tugas itu harus dikerjakan tepat waktu. Nah, kalau kita bisa mengatur, memimpin disiplin dengan baik dengan diri sendiri, harapannya apa? Harapannya itu juga anak bisa mengembangkan potensi yang lain. Ya, saya punya hobi masak nih, saya punya hobi olahraga renang, misalkan ya. Tapi karena tugas saya sudah selesai di sekolah sesuai dengan waktunya, saya di rumah bisa berlatih masak. Ya, bisa berlatih masak. Terus nanti ada kesempatan olahraga, saya senangnya renang, saya bisa renang. Sehingga tugas selesai, tugas yang di sekolah selesai, tapi keterampilan yang kita miliki juga kita asah sehingga menjadi baik, belanjanya berjalan, begitu ya. Selain kedisiplinan, apalagi yang harus kita miliki? Harus, tidak boleh tidak, adalah jujur. Jujur itu mesti ada risiko. Kadang kalau kita itu jujur pada orang tua, aku sih demikian nggak ada. Ya kalau jujur itu ya apa adanya. Ora-ora gitu ya. Iya dan tidak. Karena apa? Dengan cerdas kita, kalau kita jujur maka itu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kita pasti akan berorientasi pada kesejahteraan banyak orang. Karena jujur itu juga bisa membantu kita untuk mengetahui potensi yang sesungguhnya. Saya itu sekarang ini PJJ ulangan dari rumah, nilaiku 100 itu juga karena saya jujur bahwa itu saya kerjakan tanpa melihat kanan kiri, walaupun itu dimungkinkan gitu ya, bisa membuka buku, bisa membuka YouTube dan lain sebagainya. Tapi karena saya jujur ingin mengetahui potensiku, ya saya sungguh-sungguh belajar, sehingga nilai 100 itu memang menggambarkan kemampuan diri saya. Ya kan begitu ya Mbak Darlin. Nah, selain jujur, apalagi yang harus kita bangun karakter itu. Jadi kalau sudah persaudaraan, karena kita berbagai macam melihat buku apa, kepedulian. Ada di situ sebenarnya banyak ya karakter-karakter baik yang digali di SMP Marsudini Santa Teresia, tetapi yang harus kita garis bawahi yaitu satu disiplin dulu. Disiplin tugas, disiplin belajar itu ya. Yang kedua adalah kejujuran, dan yang ketiga mungkin ada persaudaraan. Nah, karena kita itu kan berbeda-beda status sosial ekonominya, pendidikannya, dari berbagai macam latar belakang. Tetapi kita adalah satu masyarakat Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang memang membutuhkan. Sebagai contohnya pada saat HPS kemarin, ya HPS kemarin, mungkin kamu ikut nggak kemarin HPS? Ikut mengantar enggak? Oh kebetulan enggak ya. Itu kan ada Bapak Ibu guru membagi paket sembako, Mbak. Nah, paket sembako bersama anak-anak. Oh ya, pada waktu itu yang masuk kelas 9 kebetulan. Pada waktu itu yang masuk kelas 9, kita ambil beberapa anak untuk terlibat di dalam membagikan
kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, kepada masyarakat. Ada kurang lebih 107 paket sembako yang kita bagi, dan anak-anak memiliki pengalaman yang luar biasa. Sampai dia mengatakan, ada orang tua juga mengatakan begini, terima kasih ya sekolah karena sudah mengajari anak saya memiliki sikap peduli. Ya, apalagi di tengah situasi pandemi seperti ini, marilah kita juga belajar peduli terhadap sesama kita yang membutuhkan tanpa melihat siapa dia. Apakah sama dengan saya? Apakah itu saya suka dan tidak suka? Tidak melihat itu, tetapi melihat bahwa dia adalah masyarakat Indonesia, saudara kita, ya, yang harus kita. Itu Mbak Darlene. Baik, terima kasih Bu Unggul. Terima kasih. Dari hal-hal ini kita bisa lakukan membangun dan meningkatkan disiplin, tekun, tanggung jawab dan kepedulian. Contohnya disiplin dalam mengerjakan tugas tepat waktu, begitu Bu Unggul? Iya, betul. Terima kasih Bu Unggul atas waktunya untuk menjawab pertanyaan seputar makna Sumpah Pemuda bagi kaum muda saat ini. Terima kasih. Demikian wawancara kami dengan Ibu Unggul. Semoga bermanfaat bagi kaum muda milenial saat ini dan semangat Sumpah Pemuda tetap membara dalam kehidupan sehari-hari serta pengembangan watak dan karakter yang positif dan berguna untuk generasi muda yang bermanfaat untuk orang lain dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Saya Charlene Angela Christy dari SMP Marsudiri Santa Teresia Surakarta. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Mbak Charlene yang sudah bersama dengan kita keluarga besar SMP Marsudiri Santa Teresia. Salam sejahtera untuk kita semua. Majulah generasi muda. Karya Wahyu Agustin. Anjir darah yang tertumpah. Beribu pemuda di Medan. Kobarkan semangat sumpah. Satukan tekad dalam jiwa. Tak perlu kau menangis lagi kawan. Jasad bergelimpangan rap pertiwi. Tunas-tunas muda berguguran demi kemerdekaan hakiki. Lupakan kemalasan. Bangkitlah segera. Di bahumu perjuangan kami titipkan. Jagai dengan seluruh nyawa. Wahai generasi muda, bukan dengan baju. Juang Indonesia. Dayalah selalu. Hai teman-teman, untuk memperingati Sumpah Pemuda, mari kita saksikan dongeng Sumpah Muda dari Kakak Riwus Ginanjar SSN yang bekerja sebagai seniman di Surakarta. Beliau akan menceritakan makna Sumpah Pemuda untuk generasi milenial. Mari kita saksikan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Riwus Ginanjar SSN, seniman dari Surakarta. Untuk kali ini sangat berbahagia sekali saya memberikan kesempatan untuk tampil di depan Anda semuanya. Tampil di SMP Marsudiri Santa Teresia di Surakarta ya. Aku ya dikenalkan. Iya sebentar kosek. Oh, aku kan baru pembukaan. Penting. Yang penting adalah saya. Adalah yang penting. Dengan kamu tidak penting. Wes kono kenalan dhewe. Kenalan dewe. Oh, entang kono kenalan dhewe. Oke. Selamat pagi.
khalayak umum. Sangat berbangga sekali saya tampil di sini. Nama saya adalah Jiweng. Untuk kali ini Jiweng sangat berbahagia sekali karena bisa tampil di sini di SMP Teresia Marsudi ini. Sangat berbangga sekali. Omonganmu kok jelimet toh? Omonganmu kok jelimet iki piye? Sing langsung, sing terus terang. Grogi aku. Aku grogi ngomong di sini. Ya tang tebet. Katanya mau kenalan, sudah kenalan. Kamu sekarang mau ngapain? Saya diberi untuk berbicara tentang hubungan antara yaitu Sumpah Pemuda dengan dihubungkan dengan Sumpah Pemuda. Hubungannya apa ya? Makna Sumpah Pemuda. Makna Sumpah Pemuda. Kok lupa ya? Nah? Intinya hubungan antara Sumpah Pemuda dengan generasi milenial. Nah, kayak gitu. Oh iya. Terus gimana? Hubungannya itu gimana? Sumpah Pemuda. Ya, sebelum lebih jauh berbicara tentang Sumpah Pemuda, hendaknya kita lebih dahulu untuk respect. Ayo, di sini tentunya teman-teman di SMP Marsudi ini Santa Teresia ini semuanya tentu sudah hafal isi dari Sumpah Pemuda. Yaitu yang pertama adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu yaitu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia mengaku kami putra dan putri Indonesia Ayo. Berbahasa menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Lah, dulu, itu kurang lebih seperti itu, yaitu mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, kebetulan untuk kali ini, untuk event kali ini adalah untuk memperingati Sumpah Pemuda dan Bulan Bahasa. Nah, seperti itu. Nah, tolong Mas Riwus, saya ditembangkan suatu lagu ya. Ini untuk sebagai pengantar untuk siswa dan siswi ya, untuk teman-temanku di SMP Marsudi ini Santa Teresia. Nah, tolong ditembangkan sebuah lagu untuk mendidik, untuk pendidikan yang berisi suatu petuah-petuah untuk ilmu. Nah, untuk sanggup sebagai bekal teman-temanku di SMP ini supaya menjadi seorang siswa yang lebih baik. Silakan untuk ditembangkan. oh, hanya kamu yang tampil. Bukan saya sendiri yang tampil. Mas Rimus juga harus tampil. Mas Rimus nanti nembang, aku yang menjelentrehkan atau menafsirkan. Ya. Oh gitu, baiklah. Mau nembang sendiri? Ma. Suaraku arek jempreng. Wah. Oh ya wes. Contoh turi. Suaramu. Apa ki mau enek suara wak. Melu. Biasane ki. Ya apa-apa. Mungkin itu burungnya itu ikut nyanyi, itu ikut nembang. Oke, lanjut. Contoh turi. Contoh turi. Ulangi ya, ulangi. Ulangi. Contoh turi. Kabeh putra putri ingkang sregep koniro sekolah ojo lali sinaune nadyan panas
luwe lan perih tindakno kanthi sabar pancen iku lakune wong kang sanyata nyoto demen urip ingkang migunani tindakno tutur iko Loh, kok ngaruh? Ngaruh. Apa kok malah dung. Kleru dudul. Oh, tidak apa-apa. Oke. Sing kalimat pertama. sun tuturi kabeh putra putri. Aku menasehati bagi kalian semua, Putra putri. semua murid cowok atau cewek, semua putra dan putri, terutama di SMP Santa Teresia Marsudirini ini. Ingkang sregep nggonira sekolah. Yang rajin sekolahnya, jangan sampai bolos. Walaupun sekarang adalah era pandemi, ya, era pandemi harus PJJ, pelajaran jarak jauh kalau nggak salah ya, pelajaran jarak jauh, ya, harus tetap masuk, harus tetap absen, harus tetap memperhatikan. Dan kenyataannya di lapangan, ya kenyataan di lapangan, kelihatannya absen, terus kemudian videonya dimatikan, terus ditinggal turu, ditinggal main game online, wah wes ora masuk belas. Lah kudune piye? Ya dikatekne gurune dikatekne kok ya. Gurunya itu Udah capek-capek ke sekolahan, capek-capek terus kemudian udah mempersiapkan pelajarannya. Itu untuk memintarkan adik-adik semuanya supaya ini tidak menjadi generasi penerus bangsa yang ulang-ulang. Ya, itu walaupun kita itu dibatasi, ya agak dibatasi ketika masuk di sekolah, ya harus kalau walaupun PJJ, walaupun sekolah daring itu, ya tetap harus masuk, tetap harus memperhatikan gurunya ketika mengisi pelajaran. Ojo malah ditinggal guru, ojo malah main game online dewe-dewe. Barang dikei pertanyaan menang wae, barang pertanyaan dora iso masuk kelas yes. Tapi ini kita ini gue SMP Marsudirini sini tidak ada. tenane. Oh tidak ada, orang wes. Muridnya tuh tertib kabeh, pinter kabeh. Nah, amin. Amin. Lanjut. Ojo nira sekolah ojo lali sinaune. Oh, iya. Jangan lupa belajarnya. Nadyan panas lan mendung, apa meneh luwe lan perih. Walaupun panas dan mendung kemudian akan terjadi hujan, ya. Walaupun kepanasan, walaupun kehujanan, Apa maneh luwe lan perih. apalagi ketika lapar dan ketika sakit. Apa maneh luwe Terus tindakno kanthi sabar pancen iku laku. kita tetap harus sabar, ya. Walaupun kondisi kita ini sedang ada pandemi, harus belajar di rumah, walaupun di sekolah agak dibatasi, tapi kita harus melakukannya dengan sabar, dengan penuh kedisiplinan, dengan penuh keikhlasan. Itu sebenarnya kan bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita sendiri, supaya menjadi seorang yang berguna bagi nusa bangsa negara. Tepuk tangan. Oke, sekarang saya mau ngomong tepuk tangan. Sekarang saya kalau mau bilang tepuk tangan, langsung tepuk tangan. Oke. Ya, terus nah luwe lan perih. Kanthi sabar pancen iku laku. Ya, yang tadi. Lakune wong kang sanyata, nyata demen urip ingkang migunani.
harus tetap rajin belajar, rajin sekolah, rajin menuntut ilmu, dan harus tetap teguh. Walaupun keadaannya bagaimanapun, walaupun panas, walaupun hujan, walaupun lapar, walaupun perih, walaupun sakit, kita harus terus tetap menuntut ilmu, terus disiplin, tetap teguh dalam menjalankan kewajiban kita sebagai pelajar, yaitu belajar. Itu untuk masa depan kita. Kune wong kang sanyoto, nyoto demen urip ingkang migunani, tindakno tutur iko. Nah, setelah tahu, silahkan untuk segera dilaksanakan. Segera dilaksanakan. Ya. Hubungannya adalah Sumpah Pemuda itu tadi. Nah, kalau dulu itu pemuda-pemuda itu sebelum kemerdekaan itu mereka itu sudah mengaku berbahasa yang satu, bertumpah darah yang satu, kemudian untuk mempersatukannya itu dengan bahasa yang satu. Itu dilakukan oleh pemuda-pemuda. Kalau tidak, pemuda-pemuda itu tidak bergerak, sama sekali tidak bergerak, pemudanya loyo, ya kita tidak akan merdeka seperti sekarang ini kok. Oh, jadi itu juga peran pemuda dalam memerdekakan bangsa. Betul sekali. Nah itu betul, seperti itulah hendaknya pemuda itu harus semangat, boleh loyo, disiplin, pantang mundur, ngono wes saiki aku dadi ngerol tadi tokoh iki wes beling. Nah wes, sekarang kamu gentenan nyanyi itu, Bo. Aku nyanyi. Iso apa ora? Oh, ra iso, Bo. Iso. Nyanyi lah. Saiki aku wis ade sekolah mangkat dhewe. Ora usah diantarake bareng karo kancane. Aku turut pinggiran ora bareng gocekan. Ing dalan akeh kendaraan mengemunda tabrakan. Apik to kok ditepuk tangane. Jane yo elek, neng yo piye kari dudul. Oke. Nah, itu tadi lah. Yo ki. Sing kuwi wae. Terus mungkin nyanyi yang untuk itu lagu untuk wajib dadi murid itu ya. Oke, setelah untuk murid-murid itu untuk mempersatukan Nusantara gitu. Nusantara itu biasanya untuk mengingatkan kita itu bahwa kita itu bangsa Indonesia. Oke, nyanyi lagi. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Pusaka cinta, nusa bangsa dan bangsa kita bersama. Dulu itu lagu-lagu yang wajib itu memang membangkitkan rasa nasionalisme kita, bahwa kita itu dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Bali, Pulau Papua, semua adalah Indonesia. Nah itu sama seperti yang dikatakan Bunggal tadi ya, bahwa di SMP Marsudirini ini adalah Indonesia kecil. Banyak sekali murid-murid yang dari luar pulau, ya kan? Dari Kalimantan, dari Papua, terus dari Nusa Tenggara, dari mana lagi, banyak sekali. Nah, itu juga seperti Indonesia kecil. Indonesia itu berbagai macam latar belakang, suku, agama, ras, dan adat. Dan itu bukan suatu alasan atau bukan suatu persoalan untuk kita menjalankan suatu kerukunan, persatuan, dan kesatuan. Ayo dosing rukun kan, ojo tukar batu,
sinau sing mempeng cosok colong cupuk iku ora mantuk beda ing panemumu cok digawe kaku kuku urip tentrem raharja. Nah, seperti itu. Oh, seperti itu, bener banget kamu, Weng. Jadi, ayo do sing rukun ojo tukar padu, mundak sudo kancane. Jangan pada berantem, nanti bisa berkurang temannya atau bisa berkurang saudaranya. Yes, becek bareng-bareng sinau sing mempeng, ya. Kita harus belajar yang giat. Ojo tukar padu, becek bareng-bareng sinau sing mempeng. Dan kemudian berbeda pendapat itu bukan suatu alasan untuk menumbuhkan suatu perkelahian. Nah, karena berbeda itu indah. Ya, berbeda itu adalah suatu anugerah. Berbeda adalah suatu berkah. Nah, seperti itu. Sama kan? Kalau di Indonesia ini kan ada banyak sekali suku. Nah, ada suku ada berapa banyak banget sukunya. Agama itu ada sekitar 5-6 ya, 6 sekarang. Oh, ya. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Oh. Terus kemudian ada ras. Oh. Ras itu juga ada berbagai macam ras juga. Adat, nah, adat itu macam-macam juga adatnya. Adatnya orang Jawa ya agak beda dengan orang Papua, orang Sumatera ya beda. Tapi itu bukan suatu alasan untuk menumbuhkan suatu perpecahan, karena kita adalah Indonesia, ya, Indonesia. Nah, kemudian yang terakhir adalah berbahasa yang satu bangsa, bahasa Indonesia itu untuk mempersatukan kita, ya. Tentunya untuk Padang, tahu Padang, Minang itu ada bahasanya sendiri, Jawa ada bahasanya sendiri, bahasa Jawa, nggih. Bali bahasa sendiri, Papua punya bahasa sendiri, bahkan satu kabupaten ada 300 bahasa katanya. Tapi ketika kita memakai bahasa Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa bersatu, itu bisa mudeng semua, bisa saling mengenal. Nah, seperti itu pentingnya berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa daerah, nah itulah kita ini ya, kita ini harus mengutamakan bahasa Indonesia, ya, melestarikan bahasa daerah dan kemudian kuasai bahasa asing. oh ya. Wah, ya, di Paleni ya, ingat-ingat semuanya, ingat-ingat semuanya, termasuk Bapak Ibu guru juga sama. Oh, pokoknya, Jiweng menuturkan bagi saya sendiri dan murid-murid di SMP Mas Tirini dan juga Pak Guru Bu Guru, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Bisa bahasa asing, Bisa, bahasa Inggris. oke. Ladies and gentlemen, Ampuni ladies kakean permen. Ora, ojo. Maaf, wes. Oke, untuk Jiweng sendiri bisanya masih bahasa Indonesia untuk persatuan dan bahasa Jawa karena Jiweng wong Jawa. Ya, untuk melestarikannya karena itu banyak pitutur luhur di sana. Kemudian kalau bahasa asing Jiweng masih belajar, Mas, masih belajar. Oke, belajar ya nggak apa-apa. Itu untuk kuasai. Kenapa harus menguasai bahasa asing? Supaya kita itu tahu, mata dunia itu tahu bahwa kita ini bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang tidak bisa disepelekan, bangsa yang kaya, seperti itu. Oh, gitu. Nah, pokoknya tadi kita sudah panjang lebar ya berbicara tentang bagaimana antara peran generasi milenial dan hubungannya dengan Sumpah Pemuda itu yang bagaimana. Yang jelas kalau untuk para pelajar tugas utamanya adalah belajar, tapi harus tahu tentang apa yang harus dipelajari. Karena sekarang itu banyak pelajar, wajibannya belajar, tapi nggak tahu apa yang harus dipelajari. Nah, itu adalah tugas bagi Bapak Ibu guru semuanya. Untuk bagaimana caranya supaya di sekolah itu bisa rajin, bisa mengerjakan PR-nya, bisa mengerjakan tugasnya, tetapi itu si murid itu bisa mengembangkan potensi bakatnya berdasarkan refleksi diri dan berdasarkan refleksi lingkungannya. Nanti misal Tuhan menghendaki itu akan menjadi anak yang rajin belajar dan akan berguna bagi semua. Seperti itu. Nah, ini kurang lebih kita udah berapa menit ya, Bang? Ngobrol lagi.
Apa sing banter Mas? Oh, udah 16 menit. Itu masih banyak waktunya ya berarti. Oh, masih bisa 10 menit gitu ya, Bang. Untuk ngomongnya. Kita Mbok piye ngono lho, mbok rada disetting sithik ngono. ora apa-apa, kan kita bertanya kalau misal kelebihan, ini kan bagus. Kalau misal kurang, ya masa kurang. Ini kan kesempatan kita untuk tampil di sini, Bang. Kan kita itu tidak hanya ditonton loh. SMP kasus diri ini Santa Teresia loh. Tapi Ya, masyarakat umum juga berhak untuk menonton. gitu ya. Nah, yang itu. Jiweng juga punya lagu lagi dari Mbah Nisik itu tinggalan dulu. Iya apa tuh Mas iki? Picer pamit kajaba yen lara. Ora lara. Wong etok-etokan lan kudu pamit nganggo layang. Yen wis mari larane kudu tinggal mlabu nyang pamulangan. Aja enak-enakan suwe-suwe mundak padha lunga-lunga kaya kepo bocah bodoh senyen gedhe ngalor ngidul tansah melongo. Oh, artinya Jipe dadi murid ora kena pijer pamit. Nah, artinya wajibnya seorang murid tidak boleh sedikit-sedikit izin. Nah, termasuk ini generasi sekarang ini yang untuk diulang PJJ malah dipateni videonya terus tinggal turu. Nggak boleh. Itu sama saja nggak masuk. Itu kalau cuma titip absen aku yo iso. Oh, jadi tetap harus memperhatikan guru nih. Tetap harus diperhatikan guru nih. Tidak boleh tidur, tidak boleh ditinggal main. Ini pelajaran harus tetap diperhatikan. Kajaba yen lara. Masa ini kejaba yen lara boleh izin. Kalau dulu kalau misal sakit boleh tidak berangkat ke sekolah. Tapi sekarang kalau di rumah kan masih tetap bisa untuk mengikuti PJJ dari jarak jauh. Malah justru untuk era saat ini itu dipermudah. Walaupun sakit masih bisa mengikuti pelajaran dari jarak jauh. Oh. Ora lara mau ngetok-etokan lan manahe kudu pamit nganggo layang. Nah, kalau misalkan ada sesuatu yang mendesak harus izin, ya harus dibicarakan atau harus menggunakan layang atau surat atau kalau zaman sekarang kita bisa dengan via WA kayaknya gitu sih. Ya iya, tapi lebih sopannya lagi kalau dengan surat mungkin ya. Tapi untuk era saat ini kan era semakin semakin cepat. Kan bisa lewat WA atau telepon. Oh iya, wah begini. Misal sing orang mlebu satu kelas itu ada 30 orang, berarti nanti gurunya itu ditelepon sama orang tua bersama 30. Nah, pokoknya harapannya harus masuk lah. Gak ada yang sakit tetap bisa mengikuti pelajaran. Ngono wae lah. Nanti bang bingung-bingung ngurusnya apa. Oh gitu. Terus setelah itu coba tadi murid orang no pijer pamit kejaba yen lara manahe kudu pamit nganggo. Nah, yen wis mari larane kudu enggal mlebu nyang pamulang. Oke. Dan harus masuk di harus tetap rajin ya. Kembali seperti tadi, harus rajin. Kalau tidak rajin nanti seperti kebo, lunga-lungu kayak kebo, wis bodoh jenenge kebo iki wong bodoh. Ngalor yo ngalor, ngidul yo ngidul, cocok irunge dipecuti, kon kerja. Wis ora masuk blas. Kita itu mentalnya adalah mental seorang tuan, bukan mental budak. Wis ngono wae. Oh, gitu ya, Bang. Jadi ini sudah cukup kayaknya kita, Bang. Semoga bisa bisa menghibur warga ini di SMP Mars Diri. Ya ini dan juga halayak umum ya yang melihat kita ya, Bang. Ya, pokoknya di sini pesan Jiweng adalah kembali kepada makna Sumpah Pemuda dan generasi milenial saat ini harus tetap berbangga
karena kita adalah satu Indonesia. Seperti itu ya. Cukup teman. Intinya sudah cukup. Kembali ke yang tadi bahwa Sumpah Pemuda kita maknai bukan hanya seremonial saja, tapi juga harus diresapi dan kemudian dimaknai, direfleksikan dalam hidup kita. Supaya kita itu dalam menjalani hidup tetap semangat, tetap disiplin, tetap kompak, dan tetap rukun, dan untuk mengejar suatu cita-cita yang adiluhum, yang seperti itulah. Baiklah, kayaknya itu sudah panjang sekali kita ngobrol-ngobrolin, dan ini mau waktunya wis kabeh, gue mau ngomong apa ya sudah bur, Masa orang mudeng yo, yes, ya monggo akan dimaknai sendiri-sendiri. kalau begitu akhir kata, bila ada kurangnya dan salahnya, ya Riwus Ginanjar dan Jiweng. mohon undur diri dari hadapan Anda. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, setelah menyaksikan dongeng Sumpah Pemuda ini, kita bisa memaknai Sumpah Pemuda untuk semangat dan pantang menyerah. Merdeka! Saya Carin Angela Christy, saya pamit dan sampai jumpa. Many people must have known what Indonesian Youth Pledge Day, also known as Hari Sumpah Pemuda, is. But what is the Youth Pledge? Why should we commemorate it? What does the Youth Pledge mean to our generation? And how does it affect us? To begin with, on October 28, 1928, youth from all over the country who call themselves as Young Java, Young Celebes, Young Sumatran Bond, and other representatives of Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia at that time encountered to hold the second Congress in Yogyakarta, which results in the Youth Pledge. The Youth Pledge contains the spirit of unity, pride for Indonesia, and the Indonesian language. From that, we can now understand better what Youth Pledge is. The purpose of the Youth Pledge was not as easy as reading the pledge itself. The youth were debating, searching for the best solution for the future of their beloved country. Some trembled, but tried to remain solemn. Ideas clashed. Occasionally, the voice of Congress participants rose. They threw many ideas that resulted in many disapproval. However, they held each other up. They knew that the Congress participants are not there to have a fist fight. There is something far-reaching and influential to achieve. Struggles faced by the youth at that time should be appreciated, for it had united us all till now. To add, the Youth Pledge could encourage the fighting spirit of our generation. You may ask, how? In the Youth Pledge, we will find how passionate the youth is to create unity. The fighting spirit in the contents of the Youth Pledge can be a real example for the current generation to take steps to maintain the integrity of Indonesia as well as to flourish. With the era being fast-growing on the matter of technology, thus giving our generation many opportunities to train.
dari alumni SMP Marsudirini Santa Teresia Surakarta. Di Hari Sumpah Pemuda ini, mari kita menjadi pemuda yang berguna bagi bangsa dan negara Indonesia. Penasaran? Yuk bergabung bersama kami di SMP Marsudirini Santa Teresia. Dadah! Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa